Nama saya Liuke sejak kecil suka main game. Agar orang tua tidak tahu. Ikut kompetisi e-sports, sekarang berkat main game. Kekayaan saya lebih dari 1 miliar tapi waktu kecil, saya hampir dibuang ayah ke sungai dan tenggelam. Nak, jangan salahkan ayah yang kejam. Tahun-tahun ini, Untungnya saya beruntung. Sungai sedang mengalir. Sial-sial itu anak sulung Liu Dahwakan. Nasibnya sendiri tidak baik malah menyalahkan anak. Untungnya anak ini beruntung. Setelah besar saya pikir masuk universitas bagus. Orang tua pasti akan melihat saya dengan cara berbeda. Tapi ayah, Makan lebih banyak. MA saya diterima di Universitas King Bay. makan lebih banyak. MA juga juara sains. Kuliah di universitas tidak perlu bayar. Bagaimana dengan adikmu biar keluarga kita kelaparan? Kuliah. Memang mana ada uang sebanyak itu untuk biayai kamu sekolah? Orang tua jaga diri baik-baik. Setelah pergi dari rumah, menang semua kompetisi game dunia, dan bekerja di perusahaan game terbesar di dunia Lianmeng Group. Liu Hui, si anak kecil itu sudah telepon kamu belum? Dia bilang butuh 3 juta untuk beli rumah. Aduh si kecil ini. Tahun-tahun ini sudah menghabiskan harta keluarga. Aku potong tulang jual juga tidak ada uang sebanyak itu. Bukan kamu yang memanjakannya. Lau Liu itu bukan Liuke kita kan? Ya, Liuke anak kita. Liuke, kita cari Liuke. Ini anak saya. Liuke itu anak saya. Liuke, buang 2 orang tua ini keluar. Orang tua cari masalah ya. Apa? Orang tua tadi tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, orang tua perkenalkan. Ini pacar saya Yue. Paman bibi, nama saya Liu Weiwei. Kamu adalah putri kedua keluarga terkaya di Huacheng. Benar, saya dan Liuke sudah bertunangan. Wah, sangat bagus. Ya, sudah diputuskan begitu keluarga kita akan jadi saudara dengan keluarga kaya itu. Wah, tak disangka keluarga Liu akhirnya bisa bersanding dengan keluarga Li yang terkaya. Ngomong-ngomong, manajer Liu Ketang bilang, di grup Lianmeng datang seorang pemimpin besar. Apakah itu kamu? Setelah lulus kuliah aku langsung ke grup Lianmeng. Sekarang jadi manajer umum departemen game. Ayahku dan presiden direktur grup Lianmeng Pak Kuo sangat mengagumi bakat Liuke. Grup Lianmeng adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di negara ini. Bahkan keluarga Li harus memandang tinggi. Karena Liuke adalah eksekutif tinggi di grup Lianmeng. Mulai sekarang pekerjaan satpam dan kebersihan jangan dilakukan lagi, memalukan. Padahal pekerjaan satpam ini sudah lama tidak kusukai. Lihat nanti siapa yang masih meremehkanku. Liuke, sudah 10 tahun kamu tidak pulang. Apakah kamu masih memikirkan kami? Kali ini aku pulang pasti akan memberikan kompensasi yang baik untuk kalian. Bagaimana kalau begini? Kamu keluarkan 3 juta. Belikan kami rumah besar di kompleks terbaik di Huacheng. Orang tua sudah bekerja keras. Setengah hidup kan kita juga pantas menikmati. Baiklah, besok kita lihat rumahnya. Bagaimana? Bagus-bagus, memang kompleks terbaik di Huacheng. Tingkat dekorasinya memang beda. Ini pertama kalinya aku tinggal di rumah sebaik ini. Ibu, rumah ini terlalu kecil. Tidak cukup untuk ditinggali. Terlalu kecil untukku dan ayah, nanti kakakmu akan membelikan rumah yang lebih besar. Bisa kakakmu kaya. Ngomong-ngomong Liuke, ayah ulang tahun ke-58 tahun ini. Kamu yakin juga? Di pusat perjamuan Huacheng pertama. Edagon pesta ulang tahun untukku. Ulang tahun ke-58. Ulang tahun ke-60ku sudah diadakan lebih awal. Wah kakak. Sekarang kamu sudah menjadi orang penting di grup Lianmeng. Dan menikah dengan putri keluarga kaya. Ayah minta 1 juta untuk pesta ulang tahun, kamu tidak mau. Ayah, menurutku tidak perlu. 1 juta cukup untuk kita sekeluarga berkeliling dunia. Itu rencana tahun depan, sudah tua. Hidup susah ingin merayakan pesta ulang tahun dengan meriah. Kamu selalu menolak-nolak, masih menghargai aku nggak sih? Udah deh, rumah ini aku nggak mau lagi.
Ayo kita pergi. Liu Ke, ayahmu sebenarnya pengen lihat kamu. Seberapa tulus kamu mau balik ke keluarga Liu sekarang kayaknya. Ya udah deh. Aku bukan maksud begitu. Terus maksud kamu apa dong? Oke, aku keluarin 1 juta buat bikin acara. Pesta ulang tahun paling keren di Huacheng. Nah gitu dong. 1 juta kalau bisa bikin. Ayah ibu nerima aku lagi worth it. Berita hari ini manajer departemen game grup Lianmeng, Liu Ke dikabarkan mengundurkan diri sekaligus mengumumkan resmi keluar dari dunia e-sports, masuk ke bidang pengembangan game spekulasi luar. Mengembangkan game AA pertama di Tiongkok, Black Journey to the West, Wukong. Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih. Hari ini pesta ulang tahun kesempatan bagus buat aku. Umumkan identitasku ayah ibu. Aku udah nunggu 20 tahun. Katanya uang buat pesta ini semuanya dari Liu Ke. Kayaknya udah sukses nih. Ada hubungan apa sama anak durhaka itu dari Liu Hui? Anakku Liu Hui bilang, berapapun biayanya ulang tahun ke-58ku, pasti diadakan di sini pusat pesta. Kok bisa Liu Hui yang bayar, dia mana punya 1 juta? Di mata orang tua seberhasil apapun aku, nggak bakal dapat pengakuan mereka. Selamat ulang tahun ayah, semoga panjang umur. Seperti gunung selatan. Anakku yang paling perhatian. Pak Liu, aku dengar kamu besanan sama orang terkaya di Huacheng. Keluarga Li orang terkaya di Huacheng. Keluarga Li ini, luar biasa keluarga Liu. Kayaknya bakal melesat nih. Pak Liu udah tentuin tanggal nikahnya. Ah udah rumah udah direnovasi. Langsung nikah. Kalian jangan harap nikahnya enggak bakal jadi. Yuiwe, kamu kok datang? Hari ini aku datang buat ngasih pengumuman resmi ke kalian. Perjanjian nikah aku sama Liu Ke dibatalkan. Yuiwe, kamu bercanda ya? Tanggal nikahnya gak bukan. Sudah dipesan dari dulu ya. Kamu tanya anak baikmu itu. Dia udah ngapain aja. Aku tebak pasti kakakku. Lagi bikin masalah di luar sana. Dasar binatang, kamu ngapain aja di luar sana. Sampai bikin Yuiwe marah gini, kamu harus jujur sama aku. Kalau nggak aku pukul kamu. Yuiwe ini gimana sih? Hal yang kamu lakukan sendiri cepat banget lupa ya? Oke. Kenapa kamu berhenti kerja? Hah, kamu berhenti dari jabatan? General Manager di Lianmeng bukannya, katanya kantor suruh kerja dari rumah. Iya. Ayah ibu kerja di Lianmeng Group memang udah berhenti. Kerja dari rumah itu bohong. Aku yang jelasin sebenarnya kakakku. Udah main game di rumah selama beberapa bulan. Sangat tidak pantas. Ia udah gede cuma bisa main game. Karena kamu tiba-tiba berhenti, Lianmeng Group membatalkan kerjasama 5 miliar dengan keluarga Li. Saham keluarga Li turun setengah. Kamu udah bikin keluarga Li rugi besar. Yuiwe, dengerin aku berhenti itu terpaksa. Ada yang menjebak aku tentang kontrak Lianmeng Group dan keluarga Li. Aku akan selidiki sampai tuntas, kasih keluarga Li penjelasan. Sampai sekarang kamu masih cari alasan. Aku tadinya mau kasih kamu kesempatan ketemu ayahku. Minta tolong sama Pak Kuo kasih kamu kesempatan. Sekarang kayaknya nggak perlu, Liu Ke. Cepetan minta maaf sama Yuiwe nanti. Minta tolong ayah Yuiwe sama Pak Kuo. Biar kamu bisa balik ke Lianmeng. Aku udah di blacklist sama Lianmeng. Nggak bisa balik. Betul nggak cuma Lianmeng yang blacklist dia. Sekarang semua orang di Huacheng bakal tahu. Dia Liu Ke. Ingkar janji nanti. Di dunia game nggak ada perusahaan yang mau pekerjakan dia lagi. Di blacklist di seluruh industri. Jadi apa nanti Liu Ke nggak bisa cari kerja? Baru aja mikir kamu kerja di Lianmeng. Jadi general manager sukses besar. Bisa cari uang banyak buat nafkahin aku. Belum sebulan kerjaan udah hilang. Aduh kakak, hari ini kan ulang tahun. Ayah kita, kamu malah bikin masalah begini. Ayah, malu sekali aku ini. Jangan cari gara-gara di sini. Wah apa? Kamu sendiri yang berbuat salah. Masih juga tidak mau dibilangin. Aduh, mau mukul aku ya? Aku tidak akan mukul kamu, tapi aku kasih tahu. Semua yang kamu punya itu aku yang kasih. Bohong, kamu anggap aku apa? Dulu seharusnya aku dengerin Sudaoshi. Biarkan aku tenggelam, katanya nasibku. Dari kecil kalian selalu benci aku, cuma sayang Liu Hui. Aku coba cari perhatian, tapi tidak pernah diakui. Dia adik kecil kalian. Sehari-hari bengong gak ngapa-ngapain. Kalian tidak pernah marahin dia, tapi aku. Cuma di rumah 3 bulan. Kalian sudah marahin aku, apa aku bukan anakmu? Masih berani membantah, kamu bikin keluarga Li rugi besar, kamu bikin mereka Yuiwe sampai minta putus. Udah gede, apa kamu mau numpang hidup di rumah orang tua? Aku malu sekali memang. Kak, kamu sekarang di blacklist seindustri. Kedepannya selain numpang hidup kamu bisa apa lagi menurutku?
Kamu mending sekarang keluar dari keluarga Liu. Agar nggak bikin susah orang tua. Awalnya aku kira hari ini, kita bisa berkumpul dengan bahagia. Ternyata aku salah pikir, aku memang bodoh. Untuk bikin ayah senang aku beli batu giok hetian. Yang harganya 1 juta ternyata percuma. Hah? Ayah jangan dengerin dia. Mungkin cuma batu biasa beli di pasar. Cuma beberapa ribu, dasar anak kurang ajar. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Ayah, kalau kamu tidak percaya, maka pesta ulang tahun 1 juta ini biar adikmu Liu Hui yang bayar. Kamu berani keluar pintu ini, aku pukul kamu. Ayah, kamu kenapa? Ayah. Liu Hui, ayah kamu kenapa? Ibu, Hah? Kemarin ayah kamu bikin jadi begini, kamu masih pura-pura. Sok jadi anak baik. ibu, kejadian di ruang pesta kemarin itu cuma kecelakaan. Kok kamu tega bilang itu kecelakaan? Kalau bukan karena kamu, papa kita nggak bakal kena serangan jantung. Acara ulang tahun yang bagus-bagus kamu bikin berantakan. Kok kamu tega masuk lagi ke rumah ini? Mama, Mulai sekarang aku nggak ada kakak lagi. Mama juga nggak ada anak lagi. Cepat pergi jauh-jauh dari sini. Hubungan kita sebagai ibu dan anak selesai sampai di sini. Kamu nggak dengar ya? Kita mau putus semua hubungan dengan kamu. apa kalian pikir aku di blacklist sama semua orang di industri ini? Gak ada penghasilan, nanti makan pakai uang kalian. Jadi beban kalian, kata tuan itu. Jadi harus diusir sama kalian. Udah selesai ngomong? Kalau udah pergi. Oke, aku pergi. Papa, Mama. Kalau kalian gak mau anak ini, anggap aja gak ada anak ini. Papa, Mama. Suatu hari nanti, kalian pasti akan menyesal mengusirku dari rumah. Wah, papa aktingnya keren banget. Itu. Aku aja hampir ketipu, nak. Kamu masih muda. Kalau aku nggak kayak gini, gimana ngatasin situasi hari ini? Gimana ngatasinnya? Ayo bangun, udah nggak usah pura-pura. Bangun apa? Anak brengsek itu bilang uang acara ulang tahun hari ini. Dia yang bayar, lihat dia kayak gini. Bisa bayar nggak? Kalau dia nggak bayar, aku yang bayar. Kalau Liu Ke balik minta rumah ini gimana? Biar Liu Ke nggak bisa minta rumah ini kembali. Serangan jantungku ini harus terus pura-pura. Biar dia merasa bersalah sama kita nanti rumah ini. Dia nggak bakal minta lagi. Liu Hui, kalau kamu ketemu kakakmu di luar, jangan sampai bocor ya. Udah deh, aku ngerti, aku lapar. Cepat masak buat aku. Oke, aku masak sekarang. Lihat kamu ini. Yue. Kok kamu datang? Yue, dengerin penjelasanku. Saya pergi karena suatu alasan. Biar aku kentut Liu Ke. Sekarang kau bisa memberiku mobil mewah, rumah mewah atau masa depan. Tidak ada yang bisa saya berikan. Demi cinta aku mengirimmu saran terakhir. Aku burung phoenix di langit dan kau hanya semut yang masuk ke debu. Kau tidak pantas. Jangan buang waktu. Yue 2 tahun lalu. Jika bukan karena ayahmu, kau orang terkaya di Hwaseong. Bukan karena seberapa baik ayahmu menarik miliaran pesanan. Kau bekerja di Lianmeng. Ayah kami yang mencari pengaturan. Lebih dari 1 miliar pesanan. Ini sangat penting bagimu. Aku tahu di matamu. Liemeng adalah keberadaan yang tak terjangkau, tapi kau tahu, di mata saya mimpi itu adalah satu menara udara yang akan runtuh. 3 bulan, beri aku waktu 3 bulan. Aku akan membiarkan Anda melihat Liu Ke nyata. Cukup, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong. Bagus, Liu Yue. Kau ingat setiap kata yang kau katakan padaku hari ini. Liu Ke.
Lingxi, Saya tidak berharap bahwa karena pengunduran diri Anda akan memiliki dampak yang begitu besar. Yue bilang padaku bahwa keluarga Li stok akan didiskon sekarang keluarga Li mereka. Semua marah padamu tapi aku merasa hal ini tidak sesederhana itu. kau juga bisa melihat. Benar. Ada aliran di belakang saya. Saya telah lama mengetahui bahwa seseorang menggunakan pekerjaan pengunduran diri. Jadi Wewe akan salah paham. Lalu kenapa kau mengundurkan diri dari Lianmeng? Sebagai manajer umum departemen game di Lianmeng Group, kemuliaan bagi siapapun. Tapi saya tidak ingin berada di sini karena permainan yang akan saya lakukan. Ini tidak pernah menjadi permainan emas tetapi sebuah game yang dapat diterima oleh dunia. Permainan hormat dapat mewakili kemuliaan musim panas kita. Permainan untuk menyebarkan budaya. Jadi saya katakan, kau akan mengundurkan diri dari Lianmeng. Lianmeng adalah perusahaan terbuka yang memiliki persyaratan kinerja. Tapi saham butuh dukungan kinerja di Lianmeng. Aku tidak bisa mewujudkan mimpiku. Tapi sepengetahuanku, pengembangan game butuh banyak sumber daya dan uang. Apakah kamu bisa mengatasinya sendirian? 3 bulan lagi beri aku 3 bulan. Gamaku akan resmi dirilis. Berita hari ini game yang dikembangkan oleh peringkat pertama dunia. Game Black Journey Wukong yang dirilis kemarin. Hanya dalam 1 hari langsung menduduki puncak penjualan global. LKK kembali menulis legenda. Seluruh dunia game menjadi gila penggemar game global. Sekelompok sampah meledak di seluruh dunia, dalam 1 hari terjual miliaran. Tapi kenapa orang-orang Lianmengku tidak bekerja untuk Guo Daming? Sekelompok sampah. Pak Kuo, tenanglah. Bukan kami tidak berusaha tadi malam. Seluruh perusahaan kami tidak istirahat, begadang untuk mencarinya. Dia adalah juara Grand Slam dulu. Dia aneh. Selama ini selalu memakai topeng. Sekarang Black Journey Wukong. Kenapa bisa begitu meledak? Ada hubungannya dengan dia yang misterius dan memakai topeng. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Sekarang ada aku 3 hari. Akan membuatnya menjadi orang Anda. Lingxi, kamu benar-benar mengundang Liu Ke ya? Yue, kamu tidak ingin tahu. Kenapa Liu Ke mengundurkan diri dari Lianmeng? Huang Lingxi, apa kamu sudah diberi ramuan ajaib oleh Liu Ke selalu membelanya? Kalau kamu suka Liu Ke, serahkan saja padamu. Aku tidak peduli. Lagi pula sekarang aku punya dalang. 10 Liu Ke pun tidak bisa menandingi. Hari ini dalang juga akan datang. Aku ingin melihat bagaimana Liu Ke menyerah. Yue. Liu Ke, kamu datang. Kamu berani juga datang. Lingxi bilang padaku hari ini kamu mau menunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Mana kemampuannya? Aku malah melihat penampilannya ini. Senilai 200 juta. Lihat sepatu yang dia pakai. Setidaknya harganya 100 juta. Dan kaos yang dia pakai ini sudah sangat usang. Dipakai setidaknya selama 3 tahun, dijual sebagai barang antik. Setidaknya bisa dijual puluhan juta. Jangan bercanda. Liu Ke, cepat beritahu Yue apa yang kamu lakukan selama 3 bulan ini. Kudengar si pemalas ini diusir dari rumah. Sekarang tinggal sendirian di luar. Bahkan tidak bisa mengandalkan orang tua. Bagaimana mungkin sendirian di kamar sewaan main game? Menjadi orang terkaya di negara. Kurasa dia terlalu banyak menonton drama pendek. Mengira dirinya seperti naga dalam drama bisa mengeluarkan ratusan juta kapan saja. Menikahi Yue kita dulu, ayahku berpikir. Kamu rajin dan berbakat. Bisa dihargai oleh Lianmeng. Keluarga Li juga bisa dengan bantuan Lianmeng menjadi grup keuangan top di gedung ini. Sekarang tampaknya ayahku salah lihat. Kamu hanya sampah yang tidak bisa dibantu. Masih berharap menikahiku. Sekarang bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, ingin menikah ke keluarga Li, itu tidak mungkin. Bagaimana jika aku katakan padamu dalam 3 bulan ini aku menghasilkan? Ini 5 juta, anggap saja uang perpisahan. Ambil uang ini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tambah 1 rupiah lagi. Sekarang segera selamanya. Hilang dari hadapanku dan Yue. Yue, saya ngapain bicara dengan sampah ini? Mengusirnya saja, aku merasa kaki kotor. Yue, ada apa ini? Apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu. Keluarga Wang dan Li akan menikah. Di dunia ini selain aku, siapa lagi yang pantas dengan Yue kita? Sekarang aku dan Yue sedang dalam suasana hati yang baik. Ambil 5 juta itu, pergi dari sini. Yue, kamu akan menikah dengannya.
Apakah aku harus menikah dengan sampah seperti kamu? Aku beritahu kamu. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Hari ini aku datang hanya untuk membuatmu benar-benar kehilangan harapan. Jika kamu masih terus mengganggu, aku tidak keberatan menarik kembali uang perpisahan yang baru saja kuberikan. Yue, aku punya uang jika kamu tidak percaya. Saya bisa tunjukkan sekarang juga. Saya nggak tertarik, Lingxi, ayo kita pergi. Yue, tunggu sebentar, lihat dulu, nggak akan lama kok. Apa ini? Ini Bitcoin senilai 10 miliar. Liu Ke, akhirnya aku tahu kenapa kamu diusir dari rumah. Kamu bukan cuma tukang bohong. Kamu juga nggak tahu malu asal ngambil kode. Lalu bilang ini Bitcoin, kamu pikir kita bodoh ya? Si sampah ini dikontrakan. Berbulan-bulan cuma bisa bikin kode doang. Mending kamu gambar aja biar lebih mirip. Iya bener 3 bulan kamu bisa gambar ribuan. Bahkan jutaan Bitcoin terus jualan di jalanan. Pasti bisa laku ratusan miliar. Liu Ke, kamu punya cara nggak untuk buktiin ini beneran Bitcoin? Ini private key Bitcoin yang kalian lihat itu punyaku. 3000 lebih private key Bitcoin kalian bisa hitung sendiri. Yue, beneran sebanyak ini? Terus gimana dia suruh kamu hitung? Pasti udah direncanain. Bener si sampah. Jangan anggap kita bodoh, ayo kita masih punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Apa tuh? Seluruh internet lagi nyari seseorang, kamu nggak tahu ya? Siapa? Maksud kamu yang dapat 3 gelar juara dunia. Dan kemarin baru aja rilis game yang dia kembangkan, Black Journey Wukong. Sekarang udah viral banget. Semua media pada berebut memberitakan. Bahkan CEO Lianmeng Kuo juga lagi nyari dia. Kamu tahu dari mana Kuo lagi nyari dia? Karena sekretaris CEO Lianmeng itu temenku. Dia bilang bosnya udah turun tangan. Pasti mau duluan dari perusahaan lain. Itu aku. Kamu itu si legenda game yang dicari-cari itu. Wow guys, kaget nggak? Nggak nyangka ya. Wang Xiao, kamu gila ya? Kalau gitu aku ini orang terkaya di dunia Huang Shixian. Gua cuma bercanda. Aku bilang juga Wang Xiao nggak jadi bodoh. Lihat si sampah malah ngiyakinin. Wang Xiao, kok kamu bisa mukul orang sih? Aku memukulnya kenapa? Wang Dalang, aku kasih tahu hari ini utang ini. Kamu tampar aku sekali. Suatu hari nanti aku akan balas 100 kali. Semua dengarkan, dia bilang mau balas aku 100 tamparan. Kamu mau balas kapan? 10 tahun atau 100 tahun? Atau mungkin hari ini? Hari ini aku biarkan kamu balas aku 100 tamparan. Aduh, kamu berani banget pukul Wang Xiao. Si sampah ini gila ya, Liu Ke, kamu berani pukul Wang Xiao. Kenapa dia bisa pukul aku nggak bisa? Dia itu Wang Xiao, kamu siapa berani bandingin sama dia? Di matamu aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi di mataku dia nggak ada apa-apanya. Wang Dalang, kamu mau ngapain lagi? Si sampah ini kamu berani pukul aku. Aku hari ini nggak bunuh kamu, aku bukan Wang. Wang Dalang, kamu yang mulai pukul orang. Kamu berani pukul aku lagi, aku langsung lapor polisi. Oke. Aku hari ini kasih kamu hidup dulu. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kalau nggak aku lihat kamu sekali pukul sekali. Yue, kita pergi. Lingxi pergi. Kalian pergi dulu. Lingxi, aku teman terbaik kamu nggak bantu aku. Kamu bantu si sampah ini. Ini urusanku. Yue, mungkin Liu Ke nggak bohong sama kita. Oke. Huang Lingxi, kamu pilih percaya Liu Ke. Maka aku nggak ada yang perlu bicara sama kamu mulai hari ini. Kita bukan teman lagi. Yue. Barusan terima kasih ya. Cuma nama online aja. Liu Ke. Aku nggak mikir banyak, asal aja ambil. Boleh aku datang ke tempat kerja kamu lihat-lihat? Lumayan besar ya. Iya. Kayaknya. Aku rasa aku lebih suka kamu nggak pakai. Ah, minum air. Terima kasih. Maaf ya.
Aku mandi dulu. Huang Zhong ini semua datanya. Dulu juara ujian nasional lulusan komputer Universitas Qingbei. Setelah lulus bergabung dengan Departemen Game Lianmeng. 4 bulan yang lalu mengundurkan diri, sekarang tinggal sendirian di rumah. Mengembangkan Black Journey to the West. Wukong kabar ini selain kita. Siapa lagi yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sampai saat ini bagaimana data game ini? Unduhan global baru saja mencapai 120 juta. Dan masih tumbuh dengan kecepatan 15% per jam. Harus membayar harga yang lebih besar, dengar-dengar termasuk Lianmeng. Sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang sedang menuju Huacheng. CEO Kuo dari Lianmeng memberitahu media mereka menyiapkan 2 miliar. Harus mendapatkan dia. Sepertinya Guo Daming ini sedang dalam situasi do or die. Lianmeng mungkin menghadapi risiko delisting, tapi menurut saya, kemungkinannya hampir nol. Pada hari Liu Ke mengundurkan diri, Lianmeng memblokir Liu Ke di seluruh jaringan. Dan menyerukan kepada rekan-rekan game lainnya untuk memblokir Liu Ke. Tidak menyangka Liu Ke adalah mereka. Agak menarik, ayo kita temui dia. Halo, ada apa? Kenapa kamu mimisan? Saya baik-baik saja, tidak apa-apa. Halo, besok malam ketemu ya. Ada apa? Huang Xixian akan datang ke Huacheng. Kamu bilang orang terkaya di dunia itu orang dari keluarga Huang yang sama dengan saya, Huang Xixian? Ya, Tolong bawa saya, tolong. tentu saja bisa. Saya akan bertemu orang terkaya di dunia. Maka apakah saya masih jauh dari orang terkaya di negara ini? Si pencinta uang kecil. CEO Kuo ini adalah sepupu jauh saya Wang Dalang, dan ini adalah putri kedua dari keluarga terkaya di Huacheng, Li Weiwei. Halo CEO Kuo. Katanya kali ini. Tapi CEO Kuo sekarang menuju 10 perusahaan di Huacheng. Bagaimana bisa ngobrol tanpa bertemu? Dalang jelaskan situasinya. CEO Kuo, saya akan melaporkan perantara saya. Semua orang bisa bertemu. Tapi hanya grup Lianmeng kita yang tidak bisa. Apa alasannya? Tidak tahu. Saya sudah menyelidiki perusahaan kita, pernah menyinggung banyak orang. Tapi tidak ada satupun yang identitasnya. Kalian bertiga punya saran bagus? Dalang, apa pendapatmu? Kuo, ini adalah dokumen perusahaan Langhao kami. Silakan dilihat. Kuo, rencanaku seperti ini. Pertama, Anda bersama kami. Kemudian perusahaan Lianmeng Anda akan mengakuisisi penuh perusahaan Langhao kami. Di bawah bendera Lianmeng. Baiklah, dokumennya diletakkan dulu, nanti saya lihat. Kalau begitu tidak mengganggu lagi. Huang Lingxi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Si sampah ini baru saja putus denganku hari ini. Kamu sudah bergaul dengannya. Li Weiwei, 3 bulan lalu kamu sudah membatalkan pernikahan. Meskipun begitu, kamu tetap sampah, Huang Lingxi. Mengingat kamu sudah menjadi seperti ini, saya menyarankan meskipun kekurangan pria, tidak perlu terburu-buru, seperti Liu Ke yang sampah ini. Kamu akan menyesal suatu hari nanti. Ya, Huang Lingxi, keluarga Huangmu setidaknya adalah keluarga besar terkemuka di Huacheng. Bagaimana bisa tertarik pada sampah seperti ini? Apakah dia bisa membelikanmu mobil mewah? Atau bisa membelikanmu rumah mewah? Saya suka, tidak perlu kamu urus. Huang Lingxi, kamu pikir kamu menemukan harta karunnya? Kalau begitu simpanlah harta karunmu itu. Nikmati dengan baik. Harta karunku ini dibandingkan dengan makhluk hidup di keluargamu jauh lebih kuat. Saya dengar perusahaan Langhao Wang Xiao sepertinya akan segera bangkrut. Liu Ke, kamu tahu tentang ini? Ternyata begitu. Perusahaan Wang Xiao disebut Lahao ya. Bukan perusahaan Langhao. Tim yang terdiri dari lebih dari 200 orang katanya menghabiskan 1-2 miliar. Meluncurkan game ini setelah game ini rilis. Wang Xiao sendiri tidak memainkannya. Malah suka bermain Heisho Wukong. Dengan begitu, diperkirakan 2 miliar itu akan hilang. Lagi pula keluarga Wang hanya memiliki sedikit aset. Jadi Liu Weiwei jangan berpikir bahwa keluarga Li dan Wang adalah gabungan yang kuat. Itu hanya keluarga Wang ingin memanfaatkan keluarga Limu seperti ayam bertelur saja. Huang Lingxi, saya beritahu kamu.
Jangan bicara sembarangan di sini. Meskipun keluarga Wang rugi 2 miliar, kita bisa bangkit dari kematian hari ini sore. Aku dan Yue sudah bertemu dengan ketua grup Lian Meng Pak Kuo. Sekarang kita didukung oleh grup Lian Meng. Rugi 2 miliar? Gampang aja. Benar Lian Meng akan mendukung Lang Hao. Lang Hao akan menjadi bagian dari Lian Meng. Keluarga Li juga akan berinvestasi 10 miliar ke Lang Hao saat itu. Keluarga Wang akan menjadi konglomerat terbesar kedua di Huacheng setelah keluarga Li. Ternyata grup Lian Meng ingin menyelamatkan negara dengan cara ini. Terima kasih telah memberitahu saya. Wang Xiao sudah larut. Jangan buang waktu dengan mereka. Pelan-pelan tidak usah hantar. Selanjutnya apa rencanamu? Karena mereka ingin bermain. Maka mari kita main bersama. Bagaimana kamu ingin bermain? 3 hari lagi aku akan mengadakan konferensi pers. Menandatangani kontrak di tempat. Lalu sengaja mengirim undangan ke Lang Hao. Biarkan semua orang menertawakan mereka. Dulu Lian Meng memblokirku. Sekarang mereka ingin menggunakan tangan Lang Hao untuk menandatangani kali ini. Gunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Apa? 3 hari lagi akan ada konferensi pers. Bagus sekali, bagus sekali. Ada apa? 3 hari lagi. Di Huacheng akan ada konferensi pers. Di sana dia akan mengumumkan secara resmi dengan perusahaan mana dia akan menandatangani kontrak. Saya bilang dia hanya memilih 3 perusahaan. Dan Lang Hao saya adalah salah satunya. Bahkan ketua grup Lian Meng Pak Kuo tidak dapat undangan. Itu bagus sekali. Aku akan meyakinkan ayahku untuk menikahi keluarga Wang. Baiklah Yue, sayang 3 hari lagi aku akan membawamu. Kalian semua pasti tahu. Bagaimana pasangan anjing ini bisa datang? Datang tepat waktu, mari kita ajari mereka pelajaran. Teman-teman wartawan saya akan memperkenalkan seorang teman baik saya. Ikut saya. Bukan si pecundang yang hanya bisa main game ini. Bagaimana kalian berani datang? Jangan pedulikan mereka, mari kita pergi. Pecundang, jangan buru-buru, bukankah kamu ingin terkenal? Aku kasih kamu kesempatan untuk terkenal. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Wang dalam kita nggak ada waktu buat main-main sama kamu. Tolong minggir sekarang. Teman-teman wartawan, saya mau kenalin. Seorang teman baik saya. Liu Ke, dulu dia hebat banget. Juara ujian nasional. Mahasiswa Tsinghua Peking. Tapi setelah kerja dia nggak bener. Diboikot sama seluruh industri. Orang tuanya sampai kena serangan jantung gara-gara dia. Yang lebih lucu lagi, dia bikin kode program. Bilang itu lebih bagus dari Bitcoin. Harganya 1 miliar. Ini namanya penipuan. Yang paling parah dia pacaran sama teman dekat saya. Di depan saya. Main game dan ngerukin orang tua aja udah parah. Dia malah selingkuh. Oh iya. Dia malah ngomong senaknya. Kalau dia itu bintang utama konferensi pers hari ini. Ini keterlaluan banget. Nggak boleh dihina. Teman-teman wartawan, saya cuma mau bilang satu hal. Jangan lupa kode etik jurnalistik. Tenang aja, ngawasi moral masyarakat itu tanggung jawab kita. Bagus kalau gitu kita pergi. Dasar tua bangka. Kamu suka duduk di kursi roda ya mulai hari ini. Kamu nggak bakal bisa bangun lagi. Liu Hui. Udah jangan mukul lagi. Dengar ya dua tua bangka. Cepetan kasih uang kalau nggak ada uang. Hari ini aku patahin kaki dia. Di buku tabungan kita, cuma ada 3.000. Sisanya udah dikasih ke kamu. Aku nggak percaya, pasti kalian sembunyiin uangnya di tempat lain. Cepetan keluarin. Liu Hui. Kamu bunuh aku pun kita nggak ada uang buat kamu. Liu Hui, kita beneran nggak ada uang lagi. 3 bulan ini kamu habisin ratusan ribu. Uang buat mati kita aja udah habis. Ya jual rumah aja, rumah ini masih ada harganya 3 juta. Kasih aku sertifikat rumahnya. Tidak bisa jual rumah. Saya dan ayahmu tinggal di mana? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu cari kakakmu, pasti dia punya uang. Dia sekarang sudah terkenal buruk. Dia punya uang, apalagi cuma mau bohongin aku. Jangan pukul lagi. Kasih uang para tamu. Teman-teman dari media. Konferensi pers penandatanganan resmi dimulai. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Bisa bikin banyak orang tergila-gila padamu. Akan menjadi anggota Lian Meng. Benar kalau keluarga Wang sukses. Pasti tidak akan lupa keluarga Li. Dan Yue sayangku. Mari kita sambut dengan hangat. Penampilan yang megah.
Liu Ke Huang Lingxi. Tidak mungkin. Kalau bukan Liu Ke siapa lagi? Aku akan telepon untuk konfirmasi. Sekarang telepon ada gunanya. Aku hanya ingin tahu siapa dulu yang mau blokir Liu Ke. Aku tidak tahu. Aku juga merasa aneh. Liu Ke bertemu dengan semua perusahaan. Dia cuma tidak mau ketemu aku. Pak Kuo jangan khawatir. Kita masih punya dalang. Kamu masih berharap sama sepupu jauhmu kamu tidak lihat. Putri bangsawan keluarga Li menghabiskan 2 juta untuk menjelekkan Liu Ke di internet. Kamu juga pikir Liu Ke akan kasih kesempatan ke Lang Hao? Lalu kenapa mereka kasih undangan ke Lang Hao? Semua orang dari keluarga Wang dan Li kecerdasannya. Tidak ada yang bisa menandingi sepersekian Liu Ke akan datang ke lokasi konferensi pers untuk mempermalukan dua keluarga itu. Tidak bisa sekarang kita pergi ke lokasi konferensi pers apapun biayanya. Meskipun aku harus sujud ke Liu Ke, aku akan menandatanganinya. Bukan Liu Ke yang baru saja kita serang di seluruh internet. Tidak mungkin ini tidak mungkin. Mereka berdua palsu, mereka penipu panitia. Cepat usir mereka. Ya cepat usir mereka. Dia Liu Ke mantan tunanganku. Dia bikin ayah kandungnya kena serangan jantung. Dia juga selingkuh dengan sahabatku. Wanita itu mantan pacar saya Huang Lingxi, dia tidak tahu malu. Aku belum putus dengan tunanganku. Mereka akan. Liu Weiwei, kau juga orang terkaya di Hwaseong. Putri kedua dari keluarga Li menghadapi audiensi global. Jangan bicara omong kosong. Anda tahu apa wajah jelek Anda? Aku akan merobek kalian. Harap perhatikan gambar dengan tenang. Ini adalah siaran langsung nasional. Maaf, ini terjadi. Itu juga yang saya harapkan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, seseorang adalah pendorong Anda, dan seseorang adalah batu sandungan. Saya tidak percaya. Total Huang. Pak Liu bertemu lagi. Sudah lama. Wow, game terbesar di dunia. Bos perusahaan orang terkaya di dunia Huang Shixian. Mereka bilang itu pasti tidak salah. Ini benar, kita semua harus sengsara. Kontrak senilai 3 miliar. Selamat bergabung dengan Tengkong. 3 miliar adalah harga yang sangat tinggi. Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Liu Weiwei, kau tidak percaya. Kau ingin melakukan segalanya. Cobalah untuk tidak percaya. Aku keberatan Liu Ke tidak bisa menandatangani. Tidak bisa menandatangani. Kuo selalu memberi saya alasan untuk tidak menandatangani. Liu Ke, kau ingin kembali ke mimpi. Aku punya banyak uang. Aku mohon kau menyelamatkan mimpi. Ini adalah kerja keras saya selama beberapa dekade. Liu Ke. Kuo, total berapa banyak uang yang ingin Anda berikan? 4 miliar, 5 miliar, atau 10 miliar? Aku punya 10 miliar. Tidak mungkin. Saudaraku yang baik. Kau sudah berkembang tapi kau tidak bisa melupakannya. Siapa saudaramu? Liu Hui, apa yang kau lakukan? Tentu saja dengan kalian. Cari Liu Ke untuk uang. Kuo tua, jangan katakan perusahaan Anda. Di rekening tidak ada sebanyak itu, bahkan jika ada. Apakah kamu sudah mendiskusikannya dengan para direktur? Benar yang dikatakan Pak Huang, Pak Kuo. Menurut saya lebih baik ditandatangani saja, lagi pula kontrak ini. Saya sangat puas dengannya. Liu Ke, saya tahu Lian Meng telah mengecewakanmu. Tapi Lian Meng lebih membutuhkanmu begini. Asalkan kamu mau kembali ke Lian Meng, saya bersedia menyerahkan posisi ketua dewan. Kepadamu bagaimana? Pak Kuo, posisi ketua dewan, saya merasa tidak pantas menerimanya. Bagaimana kalau kamu menjelaskan dulu? Mengapa saya di blacklist oleh Lian Meng? Liu Ke, soal blacklist itu, saya benar-benar tidak tahu. Tapi saya akan menyelidikinya sampai jelas. Tidak perlu menyelidiki, lebih baik kamu tanya sekretarimu yang di sebelahmu itu. Dia dan mantan kekasihnya Wang Dalang bersekongkol untuk mengusirku dari Lian Meng. Kemudian blacklist di seluruh industri. Benarkah itu? Pak Kuo, jangan dengarkan omongannya Pak Kuo. Kalau kamu tidak mau bicara, biarkan Wang Dalang yang bicara. Jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu kamu dan mantan kekasihmu Wang Xiaoli mengusirku dari Lian Meng, kemudian blacklist di seluruh industri. Tujuannya adalah untuk merusak perjanjian pernikahanku dengan Liu Weiwei. Omong kosong. Jangan dengarkan omongannya, percayalah padaku. Layak saya tidak percaya apa yang kamu katakan Liu itu Weiwei, benar. kenapa kamu masih percaya pada si Wang itu?
Saya punya dokumen ini, kamu bisa melihatnya. Keluarga Wang sudah tidak mampu membayar utang sejak tahun lalu. Berdiri di ambang kebangkrutan, satu-satunya harapan adalah perusahaan game milik Wang Langhao. Game online di bawahnya. Jika game online ini tidak berhasil, keluarga Wang pasti akan bangkrut. Keluarga Wang, ternyata keluarga Wang sudah bangkrut. Bagaimana mungkin saya bangkrut, Huang? Jangan menyebarkan rumor sembarangan, atau saya akan mencekikmu. Tapi yang dipikirkan keluarga Wang bukan bagaimana mengubah situasi yang hampir bangkrut, melainkan berusaha menyelamatkan keluarga Wang dengan cara menikahkan. Jadi mereka sengaja merusak perjanjian pernikahan Liu Ke dan Liu Wei demi mencapai tujuan menikahkan keluarga Li. Jadi semua ini adalah ulahmu, Wang Dalang. Aku akan membunuhmu. Bukan aku wanita gila ini. Semuanya adalah ulah Liu Ke dan Huang Lingxi. Kenapa kamu memukulku? Kalau bukan kamu yang berdiri di atas panggung hari ini, bukan Huang Lingxi tapi aku akan melawanmu. Bukan kamu, tolong tetap tenang. Ini adalah konferensi pers. Kamu si jalang, semua ini ulahmu, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Jangan pedulikan mereka, cepat selesaikan urusan penting. Selamat bergabung Tengkong Games. Aku akan melawanmu, melawan kamu. Selamat bergabung Tengkong Games. Selesai. Hari ini aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Yaitu orang di sampingku ini, pacarku. Meskipun hubungan kita belum lama, tapi kita sudah kenal selama 3 tahun. Dia membuktikan dengan tindakannya. Dialah yang paling mengerti aku selain itu. Aku ingin minta maaf kepada orang tuaku seperti yang kalian lihat di internet. Ayahku terkena serangan jantung. Lumpuh di tempat tidur. Aku umumkan hadiah 1 miliar. Untuk mencari dokter terbaik di dunia untuk mengobati ayahku. Terima kasih semuanya. Aku dan Liu Ke akan mengadakan upacara pertunangan. 3 hari lagi, harap teman-teman media yang hadir bisa ikut untuk membuktikan kebenaran kami. Mama apa? Liu Hui menculik ayahku. Aduh. Aduh, sakit-sakit, aduh. Aduh, jangan merintih lagi, tidak terlalu sakit kok. Ayah, tolonglah. Kaki ini benar-benar sakit. Antar aku ke rumah sakit. Tunggu kakakku yang bawa 10 miliar. Biar dia yang antarmu, anak sialan. Mama, papa bagaimana bisa salah memelihara anak durhaka seperti kamu? Kami tidak tega makan, tidak tega pakai. Semua untukmu. Dari kecil kami menyayangimu, mencintaimu, memanjakanmu, memberikan segalanya padamu. Pada akhirnya, kalian memanjakan dan mencintaiku. Itu bukan kewajiban kalian ya. Kamu seperti kakakku. Harusnya baik pada kalian kan? Kamu brengsek. Aduh kakak, benar-benar kakak ini kakak. Liu Hui. Lepaskan ayah kita, aduh. Datang, aduh. Liu Hui, kamu ngapain? 1 miliar, aku langsung lepaskan orangnya. 1 miliar itu bukan jumlah kecil, aku tidak bisa langsung. Dari mana aku bisa cari uang sebanyak itu untukmu? Ah, oke. Binatang, dia kan ayahmu sendiri. Ayah sendiri, kenapa kamu kasihan ya? Kak, kamu belum tahu ya? Itu serangan jantungnya cuma pura-pura. Kamu bilang apa? Aku bilang. 3 bulan lalu di pesta ulang tahun. Itu serangan jantungnya cuma pura-pura. Tujuannya untuk menipu rasa bersalahmu. Agar kamu mau mengeluarkan 1 juta itu. Untuk bayar biaya pesta ulang tahunnya. Ngerti nggak? Ayah Liu Hui bilang semuanya benar. Kamu tidak kena serangan jantung. Ayah salah, ayah bingung waktu itu. Ayah dan ibu tahu kamu anak baik kita. Liu Hui ini, dia bukan manusia, dia binatang. Anak durhaka. Salah semua, salah ayah dan ibu. Iya. Salah menganggap niat baikmu sebagai niat jahat. Ayah dan ibu menyesal. Menyesal. Tolong selamatkan ayahmu, kaki ayahmu. Dipatahin sama Liu Hui. Liu Ke, kamu nggak merasa ini agak aneh? Kamu bilang ayah dan ibu sama Liu Hui main sandiwara. Untuk menipu uangku. Bukan tidak mungkin. Aku tahu harus ngapain. Di rekeningku memang nggak ada 1 miliar. Tapi kalau kamu mau cepat dapat, ada 1 cara. Cara apa? Ini adalah koin Bisiong senilai 1 miliar. Asal aku kasih kunci privatnya ke kamu, kamu bisa di platform trading. Tukar jadi dolar.
Kamu pikir aku nggak baca berita Liu Yue bilang? Kamu dulu pakai barang jelek ini, bilang ke dia nilainya 1 miliar. Gimana sekarang mau pakai ini tipu aku lagi? Kamu beneran bodoh atau pura-pura Liu Yue nggak percaya kode khusus ini? Itu Quen Bisiong karena dia nggak tahu. Sudah jadi kenyataan kenapa kamu masih nggak percaya ini Quen Bisiong. Benar kamu mau dapat 1 miliar tapi kamu tahu nggak? Di Huacheng nggak ada ban yang bisa dalam sehari. Ngambil uang sebanyak ini cuma ada Bisiong Coin, baru bisa bikin kamu dapat 10 miliar. Oke sekarang kasih ke gue. Kalau kamu berani nipu gue gak bakal lupakan kamu. Ini private key Bisiong Coin kamu simpan baik-baik. Gue bakal kayak bocah. Uang itu juga ada bagian gue sama nyokap, kamu gak boleh serakah. Iya kita juga ada bagian. Mereka ternyata udah komplotan bareng-bareng nipu uang kamu. Liu Ke maaf banget ya. Kalau gak kayak gini kita berdua tua ini, gak bakal bisa hidup. Liu Ke kita juga terpaksa kayak gini. Liu Dahua Zhang Xiu Xiu kalian gak punya hati nurani apa? Kalian tahu gak Liu Ke baru aja di konferensi pers umumkan sumbang 1 miliar. Cari ahli di seluruh dunia buat obatin kamu. Kalian pakai cara kotor kayak gini buat nipu uang Liu Ke. Kita juga gak ada pilihan anak sialan ini. Udah habisin semua harta keluarga. Kita berdua tua ini beneran gak bisa hidup lagi apalagi. Kita juga tahu Liu Ke gak bakal maafin kita. Makanya kita pakai cara ini. Barusan Xiao Kuo dari Lianmeng Group bilang mau bayar 10 miliar buat kontrak dia. Gue cuma minta 10 miliar jadi. Cuma bisa bikin kalian susah lagi. Maafin kita ya wah. Liu Hui kamu kayak gini gak bakal dapat uang. Kamu lupa ya 3 bulan lalu gue sama nyokap kamu. Ngapain ke abang kamu? Dia gak bakal percaya kita. Gak bakal kasih uang ke kamu. Iya gue sama abang kamu. Udah putus hubungan dia gak bakal kasih uang ke kamu karena kita. Terus gimana gue kasih saran? Kamu duduk cepet bilang. Kita bisa main sandiwara lagi ke abang kamu. Abis uangnya dapat kita bagi rata gak bisa. Harusnya 37 gue 7 kalian 3. Camel. Ya udah dia kan anak. Oke. Ya kamu 7 kita cuma 3. Kalian udah setengah masuk liang kubur, masih mau banyak uang. Buat apa sih? Abis gue dapat uang. Kasih kalian berdua 5.000 cukup buat hidup sampai. Matikan kamu anak durhaka kalau hari ini. Gak kasih uang ke kita kamu gak bakal bisa pergi. Mama Liu Hui aku mohon. Kalau kita nggak punya uang ini, bagaimana aku sama bapak bisa hidup? Ngapain aku peduli soal hidup lo? Kalau nggak bisa hidup mending mati aja. Kasih uangnya lepas. Kasih uangnya ke aku. Nggak mau. Ayo kita pergi. Udah janji pergi sana. Meskipun mereka keluarga terdekat lo tapi menurutku, ngasih mereka 10 miliar itu terlalu murah. Sebenarnya aku udah siapin 10 miliar tunai. Buat orang tua aku sama Liu Hui tapi nggak nyangka. Mereka ngelakuin ini ke aku makanya. Di kode yang aku kasih ke Liu Hui aku sengaja ubah karakter terakhir. Semuanya jadi 0. Biarkan semuanya kembali ke 0.